bersama Kak Chelsea dan juga Kak Ica. Kita sebentar lagi akan memulai ibadah kita. Yuk adik-adik, Kak Chelsea undang semuanya. Siapkan hati adik-adik. Kita mau angkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan untuk kami. Kak Chelsea undang semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Biarlah Tuhan setiap kami boleh datang ke hadirat-Mu lebih lagi ya Bapa. Inilah hidup kami, inilah hati kami hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siap memuji nama Tuhan dengan luar biasa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, karena semuanya pada sehat, terus kita hari ini akan memuji Tuhan. Pasti adik-adik tahu lagunya, kita akan pujian yang tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Bisa semuanya ya? Semuanya harus ada gerakan, semuanya harus ikutin Kak Chelsea. Oke, let's go Kak Ica. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke digoyang-goyang.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian ini. Yesus sahabatku, Kau telah mati bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Adik-adik semuanya sikap berdoa ya. Kita mau naikkan pujian ini. Katakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Adik-adik lebih sungguh lagi kita katakan, Yesus sahabatku, Dia mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Kini Tuhan, tiba saatnya setiap kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami buka telinga kami buka hati kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Hai, selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini menceritakan singa-singa yang tidak menggigit. Ayo, siapa yang pernah pergi ke kebun binatang dan pernah deket dengan seekor singa? Wow, serem. Singa tuh suka menggigit, doyan daging, suka berburu. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang suka memelihara singa. Tapi di Alkitab ada seorang yang memelihara singanya banyak. Mau tahu? Yuk, ayo kita simak. Nah, adik-adik, di Alkitab ada cerita seorang raja yang sangat berkuasa dan sangat kaya. Namanya Raja Darius. Nah, adik-adik, raja ini tidak hanya berkuasa, dia juga banyak pengawal, banyak pelayan, dan dia juga mempunyai banyak singa, memelihara singanya banyak. Dan singanya itu ditaruh di dalam sebuah gua, adik-adik. Untuk apa sih pelihara singa? Ternyata singa itu untuk menghukum orang-orang yang jahat, anak-anak. Orang-orang yang nakal, yang jahat dimasukin ke dalam gua itu. Ngeri. Nah, adik-adik, Raja Darius dalam kerajaannya dia dibantu oleh orang-orang pintar dan bijaksana. Salah seorang yang sangat pintar dan bijaksana adalah bernama Daniel.
Dia lebih pintar dan lebih bijaksana daripada teman-temannya. Oleh karena itu Raja Darius sangat mengasihi dan sangat sayang kepada Daniel. Dia mau diangkat loh menjadi wakil raja. Wah, gak bisa, kata teman-temannya. Dia tidak boleh menjadi wakil raja. Lalu teman-temannya memikir caranya gimana supaya dia tidak diangkat menjadi wakil raja. Dari saat itulah mereka memperhatikan gerak-geriknya Daniel. Ternyata adik-adik, Daniel suka berdoa. Dan mereka tidak menemukan kesalahannya. Mereka kecewa. Tapi mereka terus berpikir caranya gimana supaya Daniel tidak menjadi wakil raja. Lalu mereka punya ide. Mereka menghadap kepada raja. Raja, buat peraturan raja, barang siapa harus menyembah raja. Bila dia tidak menyembah raja atau dia menyembah Tuhan dan Allah lain, dia harus dihukum dan dia harus dimasukin dalam gua singa. Dan raja setuju, adik-adik. Lalu sejak saat itulah diumumkan di seluruh negeri, semua orang harus menyembah raja. Adik-adik, Daniel beda, dia tidak pernah menyembah raja. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia berdoa pagi, siang, dan malam kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ketika dia sedang berdoa, teman-temannya tahu. Lalu dengan senangnya mereka, teman-teman yang jahat itu, mereka lapor kepada raja. Raja, kami mau lapor. Kami mengetemukan Daniel sedang menyembah kepada Tuhan, tidak kepada raja. Oleh karena itu dia telah melanggar peraturan, harus ditangkap dan dihukum. Raja sangat kaget dan sangat sedih. Daniel akan dihukum. Ya, lalu mereka menangkap Daniel. Adik-adik menghadap ke raja. Raja sangat sedih. Kemudian raja memandang lalu berkata kepada Daniel, semoga Tuhan yang kamu sembah akan menyelamatkan kamu. Nah, adik-adik, raja sangat menyesal dengan peraturan yang sudah diumumkan, tapi dia tidak bisa berbuat apa. Lalu akhirnya Daniel dengan tangan terikat lalu dijebloskan ke dalam gua singa. Dan kemudian raja pulang ke rumahnya. Adik-adik, raja gak bisa tidur, gak bisa makan, memikirkan terus Daniel sepanjang hari. Dan besok paginya adik-adik, raja bangun pagi-pagi, sudah lari ke tempat gua singa itu, membuka pintu gua, lalu dia memandang ke bawah sambil berteriak, sambil memanggil Daniel dengan keras, Daniel, Daniel. Adik-adik, dengan berdebar jantungnya si raja untuk mendengar jawaban apakah Daniel masih hidup. Gak lama kemudian ada suara, ya tuanku raja, saya selamat. Tuhan mengirimkan malaikat menutup mulut singa sehingga saya tidak digigit. Raja sangat senang. Ternyata Daniel tidak celaka, tidak meninggal, tidak digigit oleh singa-singa. Lalu dia memanggil pengawalnya, keluarkan Daniel dari gua itu secepatnya. Nah, adik-adik, kemudian Daniel keluar dari gua. Lalu betapa senangnya raja. Kemudian raja membuat peraturan, mulai sekarang setiap rakyatnya harus menghormati Tuhannya Daniel. Nah, adik-adik, kemudian Daniel diangkat menjadi wakil raja. Dan semua teman-temannya yang jahat dimasukin ke dalam gua singa. Nah, adik-adik, ketika kita mau menyembah, mau percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Nah, kita berdoa yuk.
Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini di mana Tuhan masih beri kami kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau seperti Daniel Tuhan yang tetap percaya kepada Tuhan walaupun keadaan tidak menyenangkan. Dan Tuhan selalu menolong kami dan Tuhan menyelamatkan kami dalam keadaan apapun ketika kita mau datang kepada Tuhan. Seperti Tuhan menyelamatkan Daniel. Tuhan juga mau menolong kedua orang tua kami, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami peroleh keselamatan dan keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau baca ayat hafalan yuk. Siap belum? Yuk kita baca ayat hafalan di Daniel 6:27b. Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Yuk, Daniel 6:27b. Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya.